Halo orang-orang santuy, balik lagi nih bareng Paduka. Oke, di video kali ini Paduka akan melanjutkan series James Bond versi Daniel Craig yang berjudul Spectre yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Sam Mendes. Nah, bagi kalian yang belum menonton film pertama sampai ketiganya, saya sarankan buat nonton terlebih dahulu. Linknya ada di komentar ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar di Meksiko, yang terlihat di sana ada sebuah karnaval yang bertemakan Day of the Dead atau Hari Orang-Orang Mati. Kemudian di sana juga ada James Bond yang sedang mengintai pria yang menggunakan baju putih, menggunakan topeng dan sambil membawa tongkat. Bond yang ditemani pacarnya dan menyaman menggunakan kostum garis-garis tengkorak langsung mengikuti pria tadi yang membawa mereka masuk ke sebuah bangunan. Nah, Bond dan pacarnya masuk ke dalam kamar mereka. Namun Bond harus menjalankan misinya dan setelah mengganti pakaiannya, ia bergegas keluar kamar dan berjalan di atap bangunan. Di seberang bangunan itu ada orang yang berbaju putih tadi yang biasa disebut Marco. Nah, si Marco ini sedang bertemu dengan seseorang. Nah, ketika membidik, Bond mendengarkan dulu percakapan mereka dengan alat perekam yang sebelumnya sudah Bond pasang di sana. Nah, dalam percakapan itu mereka berniat melakukan aksi pengoboman stadion pada maghrib nanti. Lalu Marco juga memperlihatkan isi dari dalam kopernya kepada dua temannya itu sambil berkata bahwa semua sudah diatur sesuai rencana Big Boss, yaitu Raja Pucat. Setelah cukup mendapatkan informasi, Bond langsung membunuh teman-teman Marco dan dia berhasil menembak koper tersebut. Dan ya, ternyata koper itu berisi bom. Untungnya Bond berhasil menyelamatkan diri dari runtuhan bangunan itu dan ia langsung bergegas mengejar Marco yang akan kabur. Di tengah-tengah kerumunan tiba-tiba datang sebuah helikopter yang menjemput Marco. Bond berhasil loncat naik ke dalam helikopter dan mereka berdua pun mulai bergelut di atas ketinggian. Dan pada akhirnya Bond berhasil mengambil cincin milik Marco dan menjatuhkan Marco dari helikopter. Dan ia juga berhasil membunuh supir helikopter. Akibatnya helikopter hampir terjatuh, namun untungnya Bond berhasil mengendalikannya dan pergi dari Meksiko. Ketika di perjalanan Bond melihat cincin milik Marco yang si cincin itu berlogo gurita. Dan film pun baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian setelah kejadian di Meksiko, Bond dipanggil oleh Mallory yang kini menjabat sebagai M yang baru, menggantikan M yang lama. M sangat marah karena Bond mengacaukan acara Day of the Dead dan menghancurkan satu blok bangunan di Meksiko. Dan atas kejadian itu menjadi perbincangan hangat di kalangan internasional. Ya, insiden tersebut berdampak pada organisasi intelijen Inggris, sehingga program yang diberi kode 00 yaitu agen-agen seperti Bond akan terancam dibubarkan. Bond kemudian ditanyai atas misi apa yang Bond lakukan di Meksiko, karena M sendiri tak mengetahuinya. Bond berdalih kalau ia hanya sedang berlibur dan tak sengaja mendengar para teroris akan meledakkan stadion di Meksiko. Sehingga Bond dengan inisiatif membunuh teroris itu sebelum terjadi ledakan di stadion. Beberapa saat kemudian ada seorang pria yang datang ke kantor M. Dia adalah kepala keamanan yang baru ditunjuk dan bernama Max. Bond kemudian berkenalan dengan Max dan ia memberikan julukan pada Max yaitu C. Si Max ini sangat tidak menyukai Bond dan ia berniat mengambil alih organisasi intelijen ini untuk dimodernisasi menjadi lebih baik dengan menggunakan kecerdasan buatan. Ketika di luar kantor, Bond bertemu dengan Pina. Di sini Pina menyerahkan barang-barang pribadi dari Skyfall. Namun Bond menolaknya dan dia meminta Pina untuk datang ke rumahnya di malam hari nanti. Singkat cerita, malam pun poek. Pina mendatangi Bond di rumahnya. Ia kemudian sangat penasaran misi apa yang Bond lakukan di Meksiko karena semua orang di kantor MI6 membicarakannya. Dan mereka mengira Bond akan dipecat. Bond diam saja karena ia merahasiakan sesuatu, sebab ia tak mempercayai siapapun. Setelah itu ia menyalakan TV-nya yang menampilkan rekaman M terdahulu. Dalam rekaman itu M memerintahkan misi rahasia pada Bond. Jikalau ia sudah meninggal, M meminta pada Bond untuk mencari tahu informasi mengenai seseorang bernama Marco Siqueira. Dan Bond harus membunuh orang tersebut dan jangan melewatkan pemakamannya. Bond kemudian memberitahu Pina kalau pemakaman Marco akan diadakan 3 hari lagi di kediamannya di Roma, Italia. Bond juga meminta Pina untuk melacak seseorang yang biasa disebut Raja Pucat. Di sini Pina yang sangat dekat dengan Bond akhirnya ia mau membantu Bond. Setelah itu Bond membuka barang-barang pribadinya dari Skyfall.
Dan ada berkas yang terbakar yang di dalam berkas itu menunjukkan kalau Bond diadopsi ketika umurnya baru 12 tahun oleh seorang pria yang bernama Mr. Oberhauser. Keesokan harinya Bond ditemani Tanner berniat menuju gedung baru Pusat Keamanan Negara Gabungan yang dipimpin oleh Max. Dan sebentar lagi akan diadakan rapat konferensi pers yang akan diselenggarakan di Tokyo untuk memutuskan tatanan keamanan dunia baru. Dan jika konferensi pers itu disetujui semua anggota keamanan internasional, maka Max akan mendapatkan akses langsung ke 9 negara adidaya. Singkat cerita, mereka berdua sampai di markas John, yang di dalamnya banyak sekali persenjataan canggih milik MI6. Yang diketahui, John diperintahkan M untuk menanamkan darah pintar ke tubuh Bond. Darah pintar sendiri berupa nanochip. Hal itu guna memantau posisi Bond ketika ia berada di mana saja. Karena M trauma Bond akan melakukan kerusuhan lagi seperti di Meksiko. Setelah itu, John membawa Bond ke sebuah mobil mewah yang anti peluru dan dilengkapi senjata canggih. Pada awalnya mobil tersebut akan diberikan untuk Bond, namun karena Bond membuat ulah sebelumnya, maka mobil ini akan diberikan ke agen 009. Di sini John juga memberikan sebuah jam tangan pada Bond dan memberitahu kalau jam tangan itu bisa meledak dan mungkin suatu saat akan berguna bagi Bond. Bond juga sempat melihat mobil antik miliknya yang kini sedang diperbaiki. Bond yang sadar kalau dirinya sangat dipantau oleh M karena darah cerdasnya, ia kemudian meminta John agar membuat dirinya lenyap tak diketahui oleh M. Pada awalnya John menolak karena hal itu akan membuat karirnya terancam hancur. Namun setelah Bond merayu, ia pun akhirnya bersedia. John memberitahu Bond kalau ia punya waktu 48 jam sampai darah cerdas itu benar-benar aktif secara sempurna. So we may experience the odd 48. I'll send you a postcard. Please don't. Keesokan harinya ketika Pina sampai di kantor, ia mendapatkan sebuah surat dari Bond dan sebuah ponsel. Di sisi lain, John yang akan menyerahkan mobil mewahnya ke agen 009 yang mendapati kalau mobilnya sudah tidak ada di garasi dan hanya menemukan sebotol minuman saja. Ya, semua ini adalah ulahnya si Bond. Adegan beralih ke Bond yang kini berada di Roma, Italia. Ia ke sana menghadiri acara pemakaman Marco. Setelah acara pemakaman selesai, Bond langsung menemui istri Marco yang bernama Lucia dan berbincang-bincang santuy dengannya. Di sini Bond berbohong dan ia mengatakan kalau ia berasal dari perusahaan asuransi jiwa dan pernah bertemu dengan mendiang suami Lucia yaitu Marco. Setelah itu Lucia langsung pergi meninggalkan Bond. Di malam harinya Lucia hendak dibunuh oleh 2 orang pembunuh bayaran. Namun untungnya Bond berhasil menyelamatkan Lucia. Di sini Lucia berasumsi kalau Bond bukanlah pegawai asuransi jiwa. Dan ia juga menduga Bond lah yang telah membunuh suaminya. Bond pun tak mengelak dan ia mengakuinya. Hal itu disebabkan suami Lucia sendiri seorang pembunuh. Yang berkat pelet semar mesem yang Bond gunakan, akhirnya Lucia pun kesemsem. Sehingga ia langsung memberitahu informasi mengenai organisasi yang suaminya ikuti. Dan tepat pada malam ini akan dilakukan pemilihan pemimpin organisasi yang akan diselenggarakan di sebuah tempat yang bernama Carlo Cordenza. Bond yang sudah mendapatkan informasi, ia bergegas pergi ke tempat yang disebutkan Lucia. Namun sebelum ia pergi, Bond menuliskan nomor telepon temannya yaitu Felix yang bekerja di CIA. Sehingga Felix akan menjemputnya dan menjamin keselamatan Lucia di kedubes Amerika Serikat. Singkat cerita, Bond tiba di tempat rapat organisasi rahasia ini. Ia menyamar menjadi salah satu anggota. Berkat memakai cincin milik Marco, ia pun diizinkan untuk masuk. Nah, dalam pertemuan itu, para petinggi organisasi membahas vaksin ilegal yang mereka buat, yaitu malaria HIV. Yang padahal WHO melarang penyelundupan vaksin ilegal itu. Dan ya, organisasi ini sangat kejam karena tak segan-segan menghabisi orang-orang yang mencoba menghalangi mereka. Tak hanya itu, ternyata organisasi ini juga mengirimkan 160.000 imigran gelap wanita yang akan dijadikan wanita PSK. Di tengah-tengah obrolan itu datanglah pemimpin organisasi ini. Dan di sini diketahui kalau organisasi inilah yang menjadi dalang dari serangan bom di Den Haag dan di Meksiko yang sebelumnya berhasil digagalkan oleh Bond. Di sini si pimpinan organisasi menyuruh Guerra untuk membunuh Raja Pucat di Altausi. Kemudian datang tangan kanan si pemimpin organisasi yang berbadan tinggi besar serta hidung. Kita sebut saja Bagong. Bagong di sini tanpa ujug-ujug langsung membunuh Guerra dengan cara mencolok matanya. Dan ya, ternyata si pimpinan organisasi telah menyadari akan kehadiran Bond dan langsung menoleh ke arah Bond. Bond yang terdesaknya bergegas pergi dari sana. Dan ya, si Bagong langsung mengejar Bond sehingga terjadi udag-udagan di sana. Di tengah-tengah pengejaran, Bond melihat tombol senjata dan langsung menekannya. Namun sayangnya senjata ini tadi isi amunisi oleh John. Nah, kejar-kejaran pun berlanjut sampai di tengah kota Roma.
Bond juga sempat menelpon Pina. Ia meminta Pina untuk mencari informasi di Den Haag dan Tunisia. Dan ia juga meminta informasi mengenai nama yaitu Raja Pucat. Pina mengatakan kalau Raja Pucat adalah Mr. White yang pernah berurusan dengan Bond di film pertama dan keduanya. Dan Mr. White terakhir kali terlihat di Altausi, Austria sekitar 4 bulan yang lalu. Bond kemudian memencet tombol knalpot dan ya keluarlah api yang cukup besar dari knalpotnya. Dan berkat hal itu membuat mobil yang dinaiki Bagong terbakar. Setelah itu ia menekan tombol udara, Bond pun terpental ke atas dan mobil mewahnya nyungsep ke dalam sungai. Dan Bond berhasil mendarat dengan selamat di jalanan Roma. Di sisi lain memperlihatkan M yang sedang menghadiri konferensi pers di Tokyo. Di sini Max mencoba merayu dan meyakinkan 9 negara untuk bekerja sama dalam hubungan intelijen. Nah, jika semua negara ini setuju, maka kerjasama yang akan saling menguntungkan pun terjadi. Di saat negara-negara lainnya setuju, ternyata ada satu negara yang tidak setuju, yaitu Afrika. Kemudian M mendapatkan pesan dari markasnya kalau mobil mewah yang dinaiki Bond tercebur di sebuah sungai di Roma. M kemudian curiga kalau Bond tidak ada di London. Maka dari itu ia langsung menelpon John dan langsung menanyakan keberadaan Bond sekarang. John kemudian melacak Bond dan diketahui kalau sekarang Bond sedang berada di Austria. Dan di sini John berbohong kepada M dan mengatakan kalau Bond kini sedang berada di Chelsea. Sedangkan Bond sendiri tiba di sebuah rumah tua yang berada di hutan terpencil. Di dalam rumah itu ia bertemu dengan Raja Pucat yang benar saja dia adalah Mr. White. Diketahui Mr. White dulunya adalah mantan anggota organisasi Gurita yang membelot dari tujuan organisasinya. Karena organisasi itu sudah sangat jauh melenceng dari tujuan awal, yaitu memberikan keamanan setelah perdamaian bagi seluruh masyarakat bumi. Namun malah kebalikannya. Nah, oleh sebab itu Mr. White yang masih memiliki hati nurani ia membelot dari organisasi rahasia tersebut. Mr. White mengatakan kalau ia bersembunyi di rumah ini dan berusaha melindungi putrinya. Bond terus menggali informasi dan berjanji kalau ia akan melindungi putrinya sebagai jaminan. Bond juga memberikan senjatanya ke Mr. White. Dengan itu Mr. White setuju dengan penawaran Bond. Lalu Mr. White memberitahu kalau putrinya bernama Madeleine Swan dan dia ada di klinik Hoppler. Dan si putrinya itu akan menuntun Bond ke El American dan meminta Bond untuk menjaga putrinya. Setelah mengatakan semuanya, Mr. White langsung bunuh diri dengan pistol milik Bond. You're a kite dancing in a hole. Setelah itu Bond mengambil foto Mr. White bersama putrinya dari dalam dompet Mr. White. Kemudian ia pun pergi dari rumah tersebut. Adegan kembali ke London dan memperlihatkan Max yang sedang mengobrol santuy dengan M. Di sini Max sangat berambisi untuk mengawasi agen MI6 dan dia juga akan menghentikan program Double Zero yang kemudian akan digantikan dengan robot canggih. Menegaskan kalau secanggih-canggihnya robot pasti tidak akan maksimal dalam melakukan keamanan intelijen. Max kemudian memutarkan sebuah rekaman yang berisi percakapan Bond dan Pina. Ya, berisi ketika Bond meminta Pina untuk memeriksa informasi ketika di Roma. Nah, oleh sebab itu Max berasumsi kalau dirinya harus menyadap semua agen MI6. Ternyata di sisi lain si Bagong ini masih mengikuti jejak Bond. Lalu ia memasuki rumah Mr. White dan melihat ke arah CCTV di rumah tersebut. Singkat cerita, Bond sudah sampai di klinik Hoppler dan ia langsung bertemu dengan putri Mr. White yang bernama Madeleine Swan. Pada awalnya Madeleine berpikir kalau Bond hanyalah seorang pasien yang akan berkonsultasi. Namun ketika Bond mengatakan kalau ia adalah seorang pembunuh, Madeleine langsung berasumsi kalau ayahnya telah dibunuh oleh Bond. Namun Bond membantahnya dan mengatakan kalau ayah Madeleine mati akibat bunuh diri. Dan tujuan Bond ke sini yaitu untuk menyelamatkan Madeleine dan meminta untuk diantarkan ke El American. Madeleine yang mendengar semua perbacotan Bond ia tak mempercayainya dan langsung menyuruh Bond untuk keluar dari ruangannya. Bond pun akhirnya mengalah dan pergi dari sana. Setelah itu ketika ia akan ngopi santuy di sebuah kafe, ia dihampiri John. John di sini menyuruh Bond untuk kembali ke Inggris untuk menyelesaikan masalahnya saat di Roma. Karena kalau tidak karir John dan Pina akan terancam berakhir. Di sini John menolak dan ia menyuruh John untuk mencari kebenaran tentang kematian orang yang bernama Pence Opperhauser yang telah mati 20 tahun lalu. Ia juga memberikan cincin berlogo Gurita kepada John untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah itu John langsung pergi dari sana dengan menaiki sebuah kereta gantung. Di dalam sana ia juga sambil mencari informasi mengenai cincin Gurita yang sebelumnya Bond berikan. Dan ya di hadapannya ada orang misterius yang sedang mengawasinya. Namun untungnya ia berhasil kabur. Ketika hendak pergi dari klinik itu, ia melihat Bagong yang menculik Madeleine Swan. Dan Bond langsung mengejarnya untuk menyelamatkan Madeleine. Dalam pengejaran itu, Bond berhasil menabrakkan pesawatnya ke mobil yang membawa Madeleine.
dan ia langsung membawa Madeline pergi ke sebuah kamar hotel. Yang di kamar itu sudah ada John. Ya diketahui ternyata si Bagong ini belum tewas. Adegan kembali pada Bond dan rencang-rencang. Di dalam kamar hotel, John memberitahu Bond kalau Prince Oppenhauser masih hidup dan ialah yang mendirikan organisasi sindikat mafia ini yang ia beri nama Spectre. Bond juga menyalakan sebuah TV yang memberitahu adanya ledakan. Bond kemudian memerintahkan John untuk segera kembali ke London dan ia diminta untuk terus mengawasi keberadaannya. Sedangkan ia dan Madeline akan pergi ke El American yang ternyata itu adalah nama penginapan milik Mr. White. Di tempat itu, Bond terus menggeledah guna mendapatkan informasi tentang organisasi Spectre. Namun ia tak menemukan informasi dan hanya mendapatkan sebotol miras saja. Pada malam harinya, Bond yang tertidur ia melihat tikus yang datang dari lubang di kamar tersebut. Bond kemudian mencari asal lubang itu dan berhasil menemukan suatu ruangan rahasia yang ternyata di dalamnya ada banyak sekali dokumen rahasia yang disimpan oleh Mr. White. Bond akhirnya di sini sadar kalau Mr. White menyuruh Bond agar ia meneruskan pemburuan tentang organisasi yang diikutinya. Dan diketahui kalau markas organisasi Spectre ini berada di tengah-tengah gurun di Afrika Utara. Mengetahui hal itu, Bond dan Madeline pergi menaiki kereta api menuju gurun di Afrika Utara. Nah, ketika di dalam kereta, Bond mengajari Madeline cara menggunakan senjata api. Namun ternyata Madeline bisa menggunakannya. Hal itu disebabkan oleh suatu tragedi di masa lalunya, di mana ketika Madeline kecil membunuh penjahat yang mencoba membunuh ayahnya. Sementara itu di London, Pina dan John menemui M. Hal itu agar M mau membantu Bond yang sedang berada di Afrika Utara. M di sini menolaknya karena kini Max telah mengawasi semua gerak-gerik kita. Sehingga kalau kita memberikan Bond bantuan, maka Max akan mengetahuinya. Ia juga meminta John untuk mematikan darah cerdas pada tubuh Bond, sehingga Bond bisa melakukan misinya sendiri. Di malam harinya ketika Bond dan Madeline sedang makan malam bersama, tiba-tiba ada Bagong yang datang dan langsung menyerang Bond. Ketika Bagong hendak melemparkan Bond keluar dari kereta, Bond berhasil selamat berkat pertolongan dari Madeline yang menembak lengan si Bagong. Namun Bagong langsung bangkit dan mencekik leher Madeline. Bond yang tak kehabisan akal, dia berhasil mengikatkan sebuah rantai ke leher Bagong dan berhasil mengalahkan Bagong dengan cara menjatuhkan drum bahan bakar yang diikatkan rantai ke lehernya Bagong. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah gudang terbengkalai di tengah-tengah gurun pasir. Tak selang lama datang sebuah mobil mewah klasik yang menyebut keduanya, dan mereka berdua pun dibawa ke sebuah rumah mewah yang sangat luas. Lalu Madeline dan Bond diantarkan ke sebuah ruangan yang gelap, yang di sana ada batu meteor yang menyebutkan terbentuknya tempat ini. Beberapa saat kemudian, Prince Oppenhauser menghampiri keduanya. Ya, si Pran ini ialah pimpinan dari organisasi rahasia yang disebut Spectre. Pran kemudian membawa keduanya pergi ke sebuah ruangan yang banyak sekali komputer canggih, dan tempat inilah yang mengawasi semua intelijen milik pemerintahan dari berbagai negara. Dan di sini terungkaplah kalau Max atau C yang menjadi kepala keamanan intelijen gabungan 9 negara ternyata adalah bagian dari anggota Spectre. Setelah itu Pran memperlihatkan rekaman pada Madeline yang berisi waktu kejadian ayahnya bunuh diri. Nah, Bond yang fokus menyadarkan Madeline, ia hilang fokus dan langsung dipukul oleh seseorang dari belakang. Sehingga Bond pun langsung pingsan. Singkat cerita, ketika Bond terbangun dari pingsannya, ia mendapati dirinya yang diborgol dan ada sebuah robot yang akan mengebor mata serta keningnya. Hal itu guna menghilangkan semua ingatan Bond. Bor pertama langsung masuk ke kening Bond yang sebelah kanan. Nah, bersamaan itu ia ingat dengan jam pemberian dari John. Lalu Bond berusaha melepaskannya. Kini lanjut per kedua yang akan menembus kening Bond sebelah kiri. Dan hal itu akan membuat Bond kehilangan semua ingatannya. Di sini Madeline khawatir dan langsung menghampiri Bond yang berpura-pura pingsan. Setelah itu Bond berbisik pada Madeline untuk mengambil jam tangannya dan berkata 1 menit lagi. Nah, Madeline mengerti maksud Bond, maka ia langsung mengambil jam tangan itu dan melemparkannya ke arah Pran. Setelah itu Bond membawa Madeline keluar sampai terus menembaki anak buah Pran yang sedang berjaga. Ia juga melihat ada tabung gas. Tanpa banyak kebacot lagi, Bond langsung menembak tabung tersebut sehingga menyebabkan tempat itu meledak. Setelah itu, Bond dan Madeline menaiki sebuah helikopter yang ada di sana untuk pergi ke London. Singkat cerita, sesampainya di London, Bond menemui M dan John untuk membatalkan proses pengaktifan intelijen modern yang akan Max aktifkan. Dan itu akan terjadi dalam beberapa jam lagi. Di sini, Madeline memilih berpisah dari Bond dan langsung pergi dari sana. M dan Bond yang akan pergi ke kantor MI6, tiba-tiba mereka ditabrak oleh mobil mencurigakan.
sehingga membuat Bond pingsan. Untungnya M berhasil kabur, sedangkan Bond sendiri dibawa oleh sekelompok orang misterius tadi. M langsung bergabung dengan John dan Pina. Lalu di sini John langsung meretas keamanan intelijen teroris. Adegan kembali pada Bond yang kini sedang disekap. Ia berhasil membunuh 2 kroco yang membawanya. Lalu dia pergi ke markas MI6 yang dulu terbakar. Dia terus menelusuri gedung itu dan bertemu kembali dengan Pran, yang ternyata Pran masih hidup setelah terkena ledakan di Afrika Utara sebelumnya. Di sini Pran mengatakan kalau ia sudah menyandra Madeleine di dalam gedung ini. Lalu ia juga mengatakan kalau hanya tersisa 3 menit lagi sebelum bom meledak dan meratakan seluruh bangunan ini. Sementara itu, M berhasil menahan Si atau Max yang merencanakan semua kejahatan ini. Namun ketika helikopter yang dinaiki Pran datang, Max berniat melarikan diri. Namun ia terjatuh dan alhasil tewas di tempat. Adegan kembali pada Bond yang terus berlari guna mencari keberadaan Madeleine. Setelah waktunya hampir habis, akhirnya ia berhasil menemukan Madeleine. Keduanya langsung pergi dari gedung itu dengan menaiki sebuah perahu. Goodbye, James Bond. Bond juga melihat Pran yang menaiki helikopter dan ia langsung mengejarnya. Bond terus menembaki helikopter itu dan tembakannya itu berhasil mengenai mesin helikopter sehingga membuat helikopter itu jatuh di sebuah jembatan. Di sini Bond melihat Pran yang tak berdaya dan berniat menghabisinya. Namun ia mengurungkan niatannya itu sambil pergi meninggalkan Pran dan ia Bond menghampiri Madeleine. Setelah itu M langsung datangi Pran sambil mengatakan atas pemerintahan Inggris maka ia akan menahan Pran. Dan film pun bersambung. Oke cuy, jadi itulah alur cerita film Spectre. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila ada kesalahan dan salam santuy.